Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita sholat gaib, di mana keluarga dulu ada meninggal tsunami di Aceh, tapi kita 15 orang, satu pun tidak ketemu mayatnya Ustaz. Di sana dilakukan memang sholat jenazah, Ustaz. Tapi kita nggak tahu apakah di antara sebanyak itu orang disolatkan itu ada keluarga kita atau tidak. Karena ada juga yang meninggal, kemudian di laut, Ustaz, meninggalnya di laut, dimakan ikan dan sebagainya. Ustaz. Bagaimana hukum saya waktu itu sholat gaibnya di Pekanbaru Riau? Apakah dibenarkan Ustaz atau gimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, izin dua. Apabila kita sholat kelupaan rakaat Ustaz, kemudian kita sahwi, tapi setelah salam di sholat wajib itu, di sholat itu, di sunnah itu kita sudah salam, kemudian kita sholat sujud sahwinya setelah sholat, apakah di sujud yang kedua itu kita juga melakukan salam Ustaz, sambil menoleh sebelah kanan dan sebelah kiri Ustaz. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga kita bersama. Sebelum kami menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua, sebelumnya kami ingin menjawab pertanyaan yang pernah diajukan oleh Abu Marsal yang kami tidak tahu jawabannya, yaitu perkara membaca surat Sajadah dan surat yang lainnya ketika kita hendak melaksanakan tidur. Ketika kami memperhatikan, ternyata di sana memiliki hadis, namun hadisnya tidak terlepas daripada cacat di dalam sanadnya. Hadis tersebut tidak terlepas daripada kecacatan yang ada di dalam sanadnya, sehingga kita kembalikan kepada hukum asal, tidak membaca, kecuali kalau niat kita hanya sekedar membaca secara umum saja. Sehingga kita boleh membaca ayat yang mana saja, namun tidak mengkhususkan ayat-ayat tertentu. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dengan sholat gaib, yaitu di mana ada salah seorang keluarga yang mungkin mereka meninggal, kita tidak tahu bagaimana mereka disolatkan, apakah mereka sudah disolatkan, maka tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita bersama keluarga melakukan sholat gaib, tidak menjadi masalah apabila kita belum yakin kalau mayatnya atau jasadnya tidak ditemukan, baik dimakan ikan ataupun yang menjadi permasalahan, ataupun terjadi kepadanya sesuatu yang lainnya. Maka boleh bagi kita melakukan sholat gaib. Karena salat gaib tersebut adalah dilakukan untuk mereka yang belum disolatkan. Namun kalau seandainya mereka yang sudah disolatkan, terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena hukum asal salat gaib itu, asalnya adalah ketika Raja Najasyi, yang mana ketika dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, ketika dia meninggal dan sampai kabar kepada Nabi, maka Nabi salat gaib. Kenapa? Karena di daerahnya tidak ada orang yang tahu kalau dia masuk dalam agama Islam, dan tidak ada yang mensolatkan dirinya, sehingga Nabi yang mensolatkan dirinya. Itu adalah hukum asal daripada salat gaib. Sehingga apabila kita tahu bahwa saudara kita yang meninggal tersebut, kita yakin tidak ada yang mensolatkannya, atau kita lebih dekat kepada keyakinan, maka tidak menjadi masalah. Kita melaksanakan sholat gaib tersebut. Namun kalau seandainya dia sudah disolatkan dan kita yakin, maka selesai kewajiban kita untuk menyolatkan saudara kita. Tinggal bagaimana kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan kemudahan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah sujud sahwi, kaedah yang senantiasa kita sebutkan. Di dalam sujud sahwi itu ada 2 kaedah atau 3 kaedah. Barang siapa yang melakukan pengurangan di dalam sholat, seperti misalnya sholat zuhur 3 rakaat, atau sholat asar 3 rakaat, atau kurang salah satu di antara rukun sholat tersebut, melakukan pengurangan, maka sujudnya sebelum salam. Bagi mereka yang melakukan penambahan, misalnya sholat subuh dibuat 3 rakaat, atau misalnya sholat maghrib dibuat 4 rakaat, atau sholat isya 5 rakaat misalnya, penambahan, maka sujudnya setelah salam. Setelah dia salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maka dia sujud lagi 2 kali sujud, kemudian dia salam lagi, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itulah kaedah di dalam melakukan sujud sahwi, serta tata caranya, dan bacaannya juga sama dengan bacaan sujud yang biasa kita baca di dalam sujud sholat-sholat biasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.